Di antara mereka, rata-rata usia 16 tahun. Malah, ada yang baru 15 tahun. Mereka baru saja diselamatkan nyawanya oleh polisi. Mereka digerebek sedang bersiap pesta minuman keras di pinggir jalan Mastrip, Jember. Kenapa diselamatkan nyawanya? Ya, karena belum sempat mereka menghabiskan minuman yang mereka racik sendiri. Kalau sempat, bisa jadi mereka kini sudah mati atau setidaknya sekarat masuk rumah sakit. Karena ini yang mereka tenggak, miras oplosan ala mereka sendiri. Bahan-bahannya, minuman ringan, air soda, lalu dicampur dengan serbuk minuman energi yang banyak dijual bebas di warung-warung, dan alkohol murni. Ini adalah alkohol kadar 70% mengandung metanol yang biasa digunakan untuk membersihkan borok atau luka. Itu dioplos sendiri, jadi sudah pinter ngoplosnya, tidak ada masuknya. Sanksi apa kira-kira yang jelas karena itu dijual bebas, bahan-bahan kan dijual bebas, dia ngoplos sendiri, diminum sendiri, bukan ada pelaku yang mengoplos. Nah, kalau pelaku yang mengoplos jelas kena undang-undang pangan. Tapi kalau mereka sendiri 10 orang turunan 5 ribuan, kemudian dioplos sendiri, diminum sendiri, kan mereka pelakunya sendiri. Tapi kalau penjual sudah bentuk oplosan itu bisa kena undang-undang perlindungan konsumen. Itu dapat dari mana alkohol itu? Di mana? Di apotek. Itu kan untuk pembersih luka itu. Iya. Polisi tidak menahan mereka karena memang tidak ada barang ilegal yang mereka gunakan. Tapi setidaknya polisi berhasil menyelamatkan nyawa mereka sebelum celaka. Mau mati, nah ini berarti ya. Mau mati, ini berhenti ya, SMA dilanjutkan. Ini bisa berhenti kamu. Besok ujian, pulang ke rumahnya, mandi lagi, bersih, sholat ya. Para pelajar itu kemudian disuruh pulang, hanya diberi peringatan dan orang tua mereka akan dipanggil. Bisa jadi, para pelajar itu meracik miras sendiri lantaran tak bisa lagi menemukannya di warung-warung miras yang biasa mereka beli. Karena keberadaan miras oplosan di pasaran kini lenyap, menyusul pemberantasan besar-besaran yang digelar kepolisian di mana-mana. Pemberantasan itu akibat banyaknya korban jatuh akibat minuman keras oplosan yang jumlahnya ratusan. Bukan cuma di satu daerah, tapi di banyak kota, bahkan hingga Jakarta. Di Garut, Jawa Barat, 17 orang mati gara-gara miras oplosan, 11 diantaranya pelajar SMA. Di Sumedang, Jawa Barat, sampai 100 lebih orang dilarikan ke rumah sakit umum daerah setempat. Yang mengejutkan, beberapa diantaranya adalah bocah-bocah berusia 10 tahun. Minuman keras oplosan, apapun namanya, mau Cherry Bell, Ciu, atau tuak, sebenarnya hanyalah alkohol yang dicampur dengan air rupa-rupa rasa dan wewangian. Tidak jelas unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Diracik serampangan oleh orang-orang yang tak jelas pula pemahamannya dengan efek-efek bahan kimia. Ada rumor beberapa bahan campuran diantaranya adalah lotion obat nyamuk dan pembersih lantai. Tapi dari beberapa kasus ditemukan fakta mengerikan. Jenis alkohol yang dipakai sebagai bahan dasar oplosan diantaranya etanol, metanol, dan etilen glikol. Etanol memang merupakan bahan pembuatan minuman keras, tapi itu pun dengan catatan harus beberapa kali lewat penyaringan sehingga diketahui kadar kemurniannya. Adapun metanol tidak sekalipun pernah dipakai sebagai bahan campuran minuman keras. Metanol lebih banyak digunakan untuk keperluan industri dan cairan pembersih kaca. Namun karena harganya yang murah dan mudah didapatkan di toko-toko kimia, senyawa zat itu lebih dipilih untuk menoplos. Metanol tergolong senyawa alkohol dengan potensi racun yang sangat berbahaya. Dikonsumsi 30 mili saja bisa menyebabkan kebutaan. Apalagi pada dosis 100 mili, metanol bisa membetot nyawa. Banyak sekali efek mengerikan kalau zat itu masuk ke dalam tubuh. Ini kata seorang profesor. Jadi metanol itu yang jahat. Kalau orang yang pakai alkohol biasa paling mabuk, ya, itu juga nggak baik, tapi dia tidak merusak organ kalau dalam dosis yang lebih kecil. Tapi kalau dosisnya udah besar, lebih dari 300 cc metanol, itu sudah merusak organ. Organ yang paling sering dirusak itu adalah otak dan mata. Beberapa pasien saya yang
terlambat di cuci darah, itu kerusakannya permanen, baik di mata maupun di otak. Itu timbul kebutaan dan gangguan dari saraf itu, dan paling sering ya kematian ya kalau nggak cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari minuman keras oplosan yang banyak beredar kini adalah harganya. Ya, dengan harga yang begitu murah, goceng atau Rp5.000 sepaket plastik seperti itu, maka segmentasinya tak lagi cuma menyasar preman-preman kere yang kepingin mabok tapi berkantong cekak. Dengan harga segitu murah, akhirnya juga menyasar remaja-remaja tanggung, bahkan anak kecil yang baru belajar bandel. Mereka menuju alam baka hanya bermodal tiket seharga Rp5.000.